Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Eh, kepada yang terhormat, Bapak Wahyudi SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, dan yang saya hormati para pembicara yang akan menyampaikan materi pada diskusi kali ini. Nah, yang pertama ada Nadia Titania Nafisa, yang kedua ada Lutfiatul Insia, ketiga ada Javelin Cendikia Ahsan, keempat ada Mingka Hubiba Ilaya, yang kelima ada Devita Sari, dan yang keenam ada Nadine Baitsal Amel. Juga tak lupa teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti seminar pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rini Septiani dengan NIM akhir 059 selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, Forum Studi Isi Aktual atau Forsia akan mengadakan diskusi dengan tema Suara Anak Muda untuk Perubahan menghadapi ketergantungan teknologi di era digital. Nah, kali ini kita akan membahas hal yang sangat relevan dengan kehidupan kita pastinya, yaitu ketergantungan terhadap teknologi. Nah, di sini kita akan menggali bersama-sama dengan para pemateri yang sangat keren, yaitu eh, yang pertama mengenai pengertian, ancaman, dan juga gimana sih peran generasi muda untuk menanggulangi masalah tersebut. Karena ingat, perubahan besar seringkali dimulai dari pertanyaan kecil dan suara-suara berani yang tidak takut untuk berpikir kritis. Jadi untuk teman-teman yang nanti uh, ingin menyampaikan pendapatnya ataupun bertanya, boleh sekali. Nah, sebelum kita memulai diskusi pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak akan usai. So, langsung saja untuk para pembicara, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, yang pertama ada pengertian perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yaitu proses perubahan dan peningkatan dalam alat, sistem, atau metode yang digunakan manusia untuk memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan hidup. Perkembangan ini mencakup inovasi baru, penyempurnaan dari teknologi yang sudah ada, serta penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada ancaman dari teknologi. Ketergantungan teknologi sebagai ancaman di individu ada kesehatan mental dan juga fisik terganggu. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, stres, dan kesepian. Kecanduan media sosial dan game online juga dapat meningkatkan resiko gangguan perhatian dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, paparan layar gadget yang terus-menerus dapat mengganggu pola tidur karena cahaya biru menghambat produksi hormon melatonin menyebabkan gangguan tidur dan juga kelelahan. Dalam masyarakat, ketergantungan pada teknologi digital akan mengakibatkan masyarakat lebih banyak berinteraksi secara virtual daripada secara langsung. Hal ini akan mengurangi ikatan sosial
yang kuat dan bisa menimbulkan rasa kesepian kolektif, melemahkan solidaritas dan juga kohesi sosial. Ketergantungan pada teknologi asing. Ketergantungan pada teknologi asing meningkatkan resiko serangan siber yang dapat merusak sistem pemerintahan, komunikasi, energi, dan transportasi. Instruksi vital yang tidak dikelola secara mandiri berpotensi akan mengalami gangguan besar yang berdampak pada keamanan nasional dan juga stabilitas negara. Penjelasan ini menunjukkan bahwa ketergantungan teknologi membawa dampak negatif yang signifikan jika tidak diimbangi dengan penggunaan yang bijak, penguatan literasi digital, dan juga pengembangan teknologi lokal untuk menjaga kesehatan individu, keharmonisan masyarakat, dan juga kedaulatan bangsa. Next. Oke, yang selanjutnya adalah teknologi sebagai keharusan. Pertama-tama, terima kasih kepada teman-teman sudah menyediakan kesempatan bagi saya dan mohon maaf ada problem di laptop saya yang mengharuskan saya menggunakan handphone. Jadi saya tidak bisa masang virtual background. Jadi tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian atau pendahuluan atau ya yang sudah dijelaskan tadi kan. Nah, kita itu perlu tahu dulu yang namanya pengertian dari teknologi itu sendiri. Jadi, pengertian teknologi itu adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia. Dalam konteks modern, teknologi mencakup berbagai alat, sistem, dan metode yang memudahkan pekerjaan manusia dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, eh, di masa modern ini, sesuatu yang memudahkan hidup, dan itu berasal dari ilmu pengetahuan, itu sudah bisa disebut sebagai teknologi. Begitu, teman-teman. Lalu selanjutnya adalah peran teknologi dalam kehidupan modern. Teknologi telah menjadi kebutuhan utama dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain satu yang paling penting dan paling sering digunakan umat manusia pada zaman modern ini, yaitu komunikasi. Contoh perkembangan teknologi. Jadi dulu itu kita berkomunikasi itu contohnya pada zaman purba lah. Pada zaman purba itu kita itu berkomunikasi melalui apa? Melalui hanya bahasa, lalu asap, terus dan alat-alat komunikasi yang lainnya yang tentunya belum secanggih sekarang. Tapi dengan perkembangan teknologi pada masa ini, kita berkomunikasi pun tidak menggunakan apa ya? Tidak menggunakan suara, tapi kita cukup mengetik. Contoh, kita mau berkomunikasi lah dengan teman kita, kita tinggal menggunakan WA saja. Kita tidak perlu datang menemui orangnya langsung dan ngomong apa kepentingan atau keperluan kita. Tapi kita cukup tik 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 sudah tersampaikan pesan kita. Lalu yang selanjutnya adalah eh, pendidikan. Nah, di dalam pendidikan ini juga teknologi-teknologi pendidikan pada zaman ini itu juga sudah maju dibandingkan zaman dulu dan tentunya harus terus maju untuk masa depan. Contohnya ya seperti sekarang ini kita melakukan seminar. Nah, dulu dulu teman-teman, seminar itu harus dilakukan secara offline dulu sebelum ditemukannya atau sebelum diciptakannya Zoom atau Google Meet atau aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang, kita melakukan seminar pun bisa dengan jarak jauh. Seperti sekarang, kita kan tidak bertemu atau tidak bertatap muka secara langsung, tapi tinggal lihat HP-nya saja atau tinggal lihat laptopnya saja dan mendengarkan pun kita sudah jadi yang namanya seminar. Begitu. Lalu yang selanjutnya di bidang kesehatan. Nah, dulu teman-teman, jadi ini
saya menemukan fakta atau menemukan fakta yang sangat menarik. Jadi dulu di bidang kesehatan itu di Yunani orang mendiagnosis penyakit itu melalui eh, pencobaan cairan atau begini. Contohnya, kalau Anda sakit, itu cara mendiagnosisnya itu jadi cairan tubuh Anda itu sorry, cairan tubuh Anda akan dicoba oleh dokter. Jadi kalian itu disuruh, mohon maaf, buang air kecil, lalu buang air kecilnya itu disuruh dicoba oleh dokternya. Jadi kayak dicicipi gitu. Dan itu bisa menjadi diagnosis penyakit. Kalian itu kena penyakit apa? Itu dulu sebelum perkembangan teknologi mengembang sebelum manusia modern ini mengembangkan teknologi-teknologi kesehatan. Jadi kita itu sekarang itu harus bersyukur lah dengan perkembangan teknologi pada zaman modern ini. Karena kenapa? Karena kita didiagnosis oleh dokter tidak dengan cara yang kurang etis seperti tadi. Kalau sekarang kan ya kurang etis kan ya. Tapi kalau zaman dulu memang begitu mendiagnosisnya. Lalu yang selanjutnya adalah ekonomi dan bisnis seperti e-commerce, vintage, dan otomatisasi bisnis menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi digital. Jadi dulu di era dulu di era sebelum ditemukannya HP atau diciptakannya e-commerce, kita kan kita kan membeli sesuatu atau membelanjakan uang harus datang ke pasar atau datang ke toko kelontong atau ke supermarket. Namun pada zaman ini kita cuman eh, pesan lewat HP pun bisa. Kita cuman terima kasih ya dan mohon maaf teman-teman tadi ternyata Zoom kita itu ada limitnya. Jadi saya ulangi lagi ya. Tadi sampai di manfaat di peran teknologi dalam kehidupan modern di bidang ekonomi dan bisnis. Jadi dulu kan sebelum apa ya? Sebelum e-commerce dan teman-temannya itu diciptakan kan kita harus datang langsung, datang langsung ke tokonya dan bertatap muka. Tapi dengan perkembangan teknologi ini kita hanya tinggal menyentuh-nyentuh layar saja dan eh, produk yang mau kita beli pun datang sendiri. Jadi kita tidak perlu bersusah payah untuk jauh-jauh ke tokonya atau bersusah payah untuk membelinya, tapi kita cuma tinggal ketik, cuma tinggal sentuh-sentuh, tekan-tekan, lalu kita cuma tinggal nunggu kurirnya datang ke depan rumah dan mengantarkan pesanannya. Jadi ini sangat memudahkan sekali. Lalu lalu selanjutnya adalah manfaat teknologi. Jadi eh, perkembangan teknologi di era modern ini jelas membawa manfaat teknologi, jelas membawa manfaat, yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mempercepat akses informasi dan komunikasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menunjang inovasi dan kreativitas, menyediakan solusi dari berbagai masalah sosial dan lingkungan. Jadi salah satu manfaat teknologi ini adalah menyediakan solusi bagi berbagai masalah sosial dan lingkungan. Dulu kita eh, mengatasi berbagai masalah di sekitar kita itu melalui apa ya? Melalui bertukar pikiran kan, bertukar pikiran dengan atau berdiskusi dengan pihak lain secara tatap muka. Tapi sekarang kita cuma tinggal ketik saja di Google permasalahannya. Dadadadadad. Nah, itu sudah keluar solusi dari permasalahan sosial tersebut begitu. Lalu dampak selanjutnya dampak negatif teknologi. Nah, jadi teman-teman, semua semua di dunia ini
yang membawa manfaat juga membawa dampak buruk atau dampak negatif. Ada positif, ada negatif. Nah, dampak perkembangan teknologi ini selain memberikan manfaat juga memberikan dampak negatif, teman-teman. Jadi salah satu dampak negatifnya perkembangan teknologi ini adalah ketergantungan berlebihan terhadap gadget. Ya, teman-teman di sini kan juga seringlah bermedia sosial atau selalulah eh, bangun tidur langsung buka HP. Eh, Gabut sedikit buka HP. Nggak ngapa-ngapain sedikit buka HP. Nah, itu kan salah satu dampak buruk dari perkembangan teknologi. Lalu eh, yang selanjutnya dampak negatif teknologi yaitu pengangguran akibat otomatisasi. Nah, jadi teman-teman di era revolusi industri 5.0 ini otomatisasi di bidang industri ini sangat masif sekali. Jadi semua yang bisa diotomatisasi itu diotomatisasi semua. Jadi dulu yang pabrik-pabrik itu membutuhkan buruh yang sangat banyak untuk melakukan pekerjaan industri. Jadi sekarang itu sudah digantikan, teman-teman. Digantikan oleh siapa? Oleh robot. Nah, digantikan oleh robot itulah yang menjadikan buruh-buruh itu kehilangan pekerjaan. Pekerjaan sekarang semakin sulit, lalu lowongan pekerjaan semakin sedikit, gitu, teman-teman. Lalu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah teknologi bukan sekedar alat bantu, tetapi telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan modern. Penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab akan membantu manusia hidup lebih mudah, efisien, dan produktif. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada lebihnya itu dari Tuhan yang Maha Semesta, Tuhan yang Maha Esa, dan kalau ada kurangnya itu berasal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya adalah keseimbangan strategi penggunaan teknologi. Yang pertama ada tujuan dan kebutuhan. Teknologi harus digunakan untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan yang spesifik. Yang selanjutnya manfaat dan resiko. Manfaat teknologi harus dipertimbangkan dengan resiko yang mungkin timbul. Yang ketiga ada ketersediaan sumber daya. Sumber daya yang tersedia seperti biaya, waktu, dan keahlian harus sangat dipertimbangkan dalam penggunaan teknologi. Yang selanjutnya dampak sosial dan lingkungan. Dampak sosial dan lingkungan dari penggunaan teknologi harus dipertimbangkan dan diminimalkan. Yang terakhir ada penggunaan yang efektif dan efisien. Teknologi harus digunakan dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Mohon maaf karena agak sedikit ramai. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah strategi pemerintah. Yang pertama di sini ada penguatan regulasi atau peraturan tertulis dan juga kebijakan digital, di mana pemerintah ini merumuskan kebijakan dan peraturan yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, termasuk aturan ketat terkait privasi data dan keamanan cyber untuk melindungi masyarakat dan infrastruktur nasional. Seperti contohnya pada aplikasi TikTok maupun YouTube itu pasti ada pembatasan umur seperti itu. Lalu juga udah disahkan juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk menjamin keamanan data pengguna di ranah digital. Lalu yang kedua di sini ada peningkatan literasi dan juga keterampilan digital. Dalam hal ini pemerintah menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan di bidang teknologi informasi dan keamanan cyber. Contohnya kayak terdapat perpustakaan online dan juga UMKM online seperti itu. Seperti program-program seperti Kartu Prakerja, itu juga menyediakan pelatihan keterampilan digital untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di era ekonomi digital.
Lalu yang ketiga di sini ada pencegahan ketergantungan dan penyalahgunaan teknologi, di mana pemerintah itu menyiapkan regulasi khusus untuk membatasi penggunaan gadget pada anak, termasuk pembatasan penggunaan gadget di sekolah dan pengawasan orang tua. Jadi kita sebagai remaja atau Gen Z yang memiliki adik ataupun ponakan itu sebaiknya diawasi saat dia menonton apapun itu harus diawasi seperti itu. Lalu juga program literasi digital itu juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya kecanduan teknologi, khususnya pada generasi muda saat ini. Seperti contohnya kalau kita sedang gabut itu pastikan sering TikTok kan ya, jadi itu kan nggak baik juga. Jadi lebih produktif aja gitu. Lalu yang keempat di sini ada transformasi digital di sektor pendidikan, di mana waktu gongnya itu pasca pandemik, di mana banyak sekali pembelajaran itu melalui via Zoom atau Google Meet dan juga terdapat Google Classroom karena eh, keterbatasan itu ya alat pembelajaran seperti itu. Lalu yang kelima di sini ada penyediaan konektivitas merata dan infrastruktur berkualitas. Di mana dalam hal ini pemerintah itu menargetkan pemerataan akses internet berkecepatan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi termasuk pembangunan jaringan broadband nasional, peningkatan penetrasi 5G, dan pengembangan ekosistem infrastruktur digital yang sehat dan berkapasitas tinggi. Jadi lebih sinyalnya itu lebih diluaskan di daerah-daerah pelosok agar tidak tertinggal informasi. Lalu yang terakhir di sini ada pengembangan smart city dan digitalisasi layanan publik, di mana pemerintah itu mendorong pengembangan smart city di berbagai kota besar serta digitalisasi layanan publik melalui SPBE atau biasa disebut dengan sistem pemerintah berbasis elektronik dan juga portal layanan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan juga partisipasi masyarakat. Contohnya seperti saat ini kan marak sekali ya kayak apa-apa serba digital. Kayak misal bayar itu pakai kris. Bahkan di gacuan pun juga menunya itu menu digital seperti itu. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Next. Kak, tolong. Kak, tolong di next. Nah, pada sesi ini kita akan membahas tentang bagaimana generasi muda Gen Z dalam menghadapi kemajuan teknologi. Kita saat ini berada di era yang serba digital, yang dimana saat ini tanpa HP dan laptop serta internet satu hari itu terasa aneh. Serta kalian sering nggak sih melihat teman-teman kalian tuh lebih asik dengan handphonenya daripada ngobrol bareng kita. Nah, pada saat ini kita akan membahas cara bagaimana menghadapi fenomena ketergantungan teknologi. Yang pertama ada mengedukasi teman sebaya tentang risiko ketergantungan teknologi. Kak, maaf, ini PPT-nya tolong di next, bisa nggak? Oke, lanjut ya teman-teman. Pertama, mengedukasi teman sebaya tentang risiko ketergantungan teknologi. Nah, generasi muda tuh diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang memberikan pemahaman kepada teman-teman mereka mengenai potensi bahaya dari penggunaan teknologi yang berlebihan. Edukasi sebaya tuh tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga menciptakan ruang diskusi yang terbuka dan dukungan emosional. Serta kita juga penting untuk mengedukasi tentang literasi digital secara luas, termasuk kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan yang salah. Lalu melindungi privasi online dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Yang kedua, ada menciptakan kampanye positif tentang penggunaan teknologi yang sehat. Selain memberikan peringatan tentang risiko, kita sebagai generasi muda juga diharapkan untuk aktif dalam menginspirasi perubahan perilaku.
Gen Z dapat memanfaatkan berbagai bentuk media seperti video, musik, seni, dan medsos untuk menyampaikan pesan positif tentang penggunaan teknologi yang sehat. Kampanye juga tidak hanya berfokus pada peringatan tentang risiko, tetapi juga pada promosi manfaat positif teknologi dan alternatif kegiatan yang lebih sehat, seperti mempromosikan penggunaan teknologi untuk pendidikan, kreativitas, atau kegiatan sosial yang positif. Yang ketiga ada menjadi contoh dan role model dalam menggunakan penggunaan teknologi yang seimbang. Kita sebagai generasi muda juga diharapkan untuk menunjukkan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif dan bermanfaat, sambil tetap menjaga keseimbangan dengan aktivitas lain yang menunjang kesehatan dan kesejahteraan. Generasi muda juga dapat memberikan contoh nyata tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari secara seimbang. Ini melibatkan penggunaan teknologi untuk hal yang produktif dan bermanfaat. Keteladanan tidak hanya terbatas pada tindakan individu, tetapi juga pada penciptaan norma sosial yang sehat di antara teman sebaya, dan penting untuk menunjukkan sikap kritis terhadap teknologi, sehingga kita tidak hanya menerima begitu saja semua perkembangan baru, tetapi juga mempertanyakan dampaknya untuk mencari cara untuk mencari cara untuk menggunakannya secara etis dan bertanggung jawab. Nah, kita tentu tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan ketergantungan teknologi, tetapi kita perlu berkolaborasi dengan orang tua, guru, komunitas, pemerintah, dan bahkan perusahaan teknologi untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Nah, kolaborasi ini dapat melibatkan partisipasi dalam diskusi publik, memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan teknologi, atau bekerja sama dengan organisasi untuk menyelenggarakan program edukasi dan kampanye. Generasi muda juga dapat memanfaatkan kekuatan teknologi untuk menghubungkan diri dengan orang-orang yang memiliki minat dan tujuan yang sama dan menciptakan jaringan yang luas. Dengan mengambil peran aktif dalam berbagai aspek ini, generasi muda dapat menjadi kekuatan pendorong perubahan positif dalam menghadapi kemajuan teknologi dan diharapkan dapat menciptakan masa depan yang lebih sehat. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk para pemateri. Wah, sangat berkesan sekali ya teman-teman materi yang disampaikan. Untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang mau mohon maaf ya, teman. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi ataupun bertanya, silahkan, tetapi kita batasi untuk 2 penanya terlebih dahulu karena mengingat waktunya ada limit ya teman-teman. Baik, silahkan untuk yang mau bertanya, silahkan raise hand. Baik, untuk Mbak Najwa Salsa, silahkan menyampaikan materi dan jangan lupa untuk menulis di kolom chat. Baik, terima kasih. Mohon maaf tidak bisa on cam. Perkenalkan, saya Najwa Salsa Belazara dari angkatan 2023 dari jurusan Fisika UNESA. Nah, di sini saya akan bertanya kepada pemateri-pemateri tadi yang sudah dijelaskan. Dari yang dijelaskan tadi, teknologi akan membawa ketergantungan. Nah, tetapi yang Anda lihat di dunia sekarang, Gen Z banyak sekali yang sangat menguntungkan, terutama di dunia TikTok, dan menghasilkan contoh, yaitu cuan. Contohnya saya akan membuka TikTok affiliate. Nah, bagaimana sih sikap Anda menanggapi tersebut? Terima kasih. Wah, pertanyaan yang sangat bagus sekali nih. Nah, untuk para pemateri, apakah ditampung terlebih dahulu, apa langsung mau dijawab nih? Ditampung terlebih dahulu saja. Baik, kalau begitu silahkan untuk Mbak Joya Nova untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tidak bisa on cam. Pertanyaan saya,
Sejauh mana sih ketergantungan teknologi dapat dianggap sebagai ancaman keamanan nasional? Dan bagaimana seharusnya bangsa bersikap terhadap dominasi teknologi asing? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan untuk dua penanya tadi, jangan lupa untuk menuliskan di kolom chat ya. Dan kami meminta beberapa menit untuk mendiskusikan jawaban dari teman-teman sekalian. Dimohon untuk menunggu ya teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Joya, yaitu sejauh mana ketergantungan teknologi dapat dianggap sebagai ancaman keamanan nasional dan bagaimana seharusnya bangsa bersikap terhadap dominasi teknologi asing. Ketergantungan pada teknologi khususnya asing dapat menjadi ancaman keamanan nasional karena berpotensi menyebabkan kebocoran data pribadi, kerentanan infrastruktur kritis, dominasi asing dan atas ekonomi dan kebijakan, serta penyebaran propaganda dan disinformasi. Untuk menghadapinya, bangsa perlu bersikap berhati-hati dan kritis, memperkuat keamanan cyber, mengembangkan teknologi dalam negeri, melakukan diversifikasi sumber teknologi, mengedukasi masyarakat, dan menerapkan regulasi yang tepat guna menjaga kedaulatan dan keamanan di era digital. Bagaimana Mbak Jaya? Baik, terima kasih sudah menjawab. Sudah cukup. Baik, untuk pertanyaan dari Mbak Najwa masih kita diskusikan terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar lagi ya teman-teman. Oke, izin menjawab dari pertanyaan Mbak Najwa yang bunyinya tadi dari yang diajarkan, dari yang dijelaskan tadi, teknologi akan membawa ketergantungan. Tetapi yang Anda lihat dunia sekarang banyak sekali yang sangat menguntungkan, terutama di dunia TikTok, contohnya, dan menghasilkan cuan. Nah, bagaimana sih sikap Anda menanggapi tersebut? Jadi, eh, Mbak Najwa, ketergantungan di sini itu bukan berarti kita tidak boleh apa ya, kita tidak boleh untuk menggunakan media sosial secara terus-menerus begitu tidak, tapi kalau kita tidak mempunyai keperluan atau kita tidak mempunyai kepentingan untuk bermedia sosial, ya sebaiknya kita tidak bermedia sosial gitu loh. Jadi kayak contohnya itu dumb scrolling. Dumb scrolling itu keadaan di mana kita tidak melakukan apa-apa dan kita memilih untuk scroll. Jadi kita itu tidak mempunyai kepentingan apa satu kepentingan di media sosial itu, tapi kita bermedia sosial. Nah, itu loh yang sangat berbahaya itu dan membuat ketergantungan. Kalau kita bermedia sosial hanya untuk atau kita mempunyai kepentingan untuk bermedia sosial ya akan membawa kebermanfaatan. Tapi kalau kita tidak
mempunyai kepentingan di media sosial atau kepentingan itu bisa kita lakukan tanpa media sosial, ya sebaiknya kita lakukan tanpa media sosial gitu sikap kita. Terima kasih. Baik, untuk Mbak Najwa, apakah bisa diterima jawabannya? Atau mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi? Baik, sangat cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Tak terasa usai sudah seminar kita pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat dan juga dapat memberikan tambahan wawasan untuk kita semuanya. Nah, dari pemaparan materi tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ketergantungan terhadap teknologi adalah tantangan nyata di era digital saat ini, di mana anak muda sebagai penanggung aktif dan kreatif mempunyai suara kuat untuk mendorong perubahan. Dengan sikap bijak dan kritis, mereka dapat mengarahkan pemanfaatan teknologi ke arah yang lebih positif dan manusiawi. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga teman-teman yang sudah bersedia berdiskusi dan menyimak acara sore hari ini sampai selesai. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.